Baik, di sini untuk materi pertama terkait tugas PJBL yang akan disampaikan oleh Nova Via Fitrianti dengan judul Efektivitas Sistem Informasi Manajemen pada PT KAI di Fre 2, Sumatera Barat. Kepada Nova, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Eh, saya Nova Fitrianti, saya akan melaporkan tentang efektivitas sistem informasi manajemen di PT KAI Drive 2 Sumatera Barat. Adapun latar belakang penelitian saya yaitu sistem informasi manajemen atau biasanya yang disingkat menjadi SIM memiliki peran penting dalam mendukung efisiensi dan efektivitas operasional di PT KAI Drive 2 Sumatera Barat. Teknologi informasi digunakan untuk mengelola jadwal, pelaporan kebutuhan, dan koordinasi antar unit, sehingga menjadi instrumen penting dalam pengambilan keputusan manajerial di sektor transportasi publik. Adapun rumusan masalah dari penelitian saya yaitu bagaimana efektivitas sistem informasi manajemen sebagai instrumen penguat operasional di PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI Drive 2 Sumatera Barat. Adapun tujuan penelitian saya yaitu yang pertama untuk mengevaluasi efektivitas sistem informasi manajemen dalam pengelolaan operasional. Yang kedua yaitu mengidentifikasi tantangan implementasi sistem informasi manajemen. Dan yang ketiga adalah untuk memberikan rekomendasi pengembangan sistem informasi manajemen. Adapun manfaat penelitian saya yaitu yang pertama adalah untuk kontribusi teoritis untuk ilmu sistem informasi manajemen. Yang kedua adalah untuk referensi bagi institusi pendidikan dan praktisi. Dan yang ketiga yaitu untuk evaluasi dan masukan bagi manajemen PT Kereta Api Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera Barat. Selanjutnya, konsep dan teori sistem informasi manajemen. Uh, Definisi sistem informasi manajemen adalah sistem yang mengintegrasikan manusia, teknologi, prosedur, dan data untuk mendukung pengambilan keputusan dan fungsi manajemen. Model evaluasi keberhasilan sistem informasi manajemen yang saya ambil yaitu adalah model DeLong dan McLean, menilai kualitas sistem informasi, penggunaan kepuasan pengguna, serta dampak individu dan organisasi. Penerimaan teknologi. Penerimaan teknologi, saya menggunakan model teknologi acceptance model yang menekankan kemanfaatan dan kemudahan penggunaan sebagai faktor utama penerimaan sistem informasi manajemen oleh pengguna. Eh, Kerangka berpikir penelitian, yaitu yang pertama adalah adanya input. Input ini terdiri dari infrastruktur sistem informasi manajemen, kompetensi sumber daya manusia, dan kebijakan manajemen. Yang kedua ada proses. Proses ini terdiri dari penggunaan sistem informasi manajemen dalam bidang operasional, pelaporan, koordinasi, dan pengambilan keputusan. Yang ketiga ada output. Output ini terdiri dari efisiensi operasional, ketepatan keputusan, dan respon cepat terhadap insiden. Dan yang terakhir ada outcome, yaitu peningkatan kinerja operasional, kepuasan internal, dan kualitas layanan publik. Adapun temuan penelitian saya yaitu setiap bidang menggunakan sistem informasi yang berbeda sesuai kebutuhan masing-masing, seperti rekrutmen sumber daya manusia yang dikelola secara terpusat dan secara digital. Yang pertama ada transformasi digital yang signifikan. Prosesnya manual telah dialihkan ke sistem online yang mencerminkan perubahan budaya kerja ke arah digital yang lebih modern dan efisien. Yang kedua, adanya efektivitas dalam jadwal kerja dan pelaporan gangguan. Sistem informasi manajemen mempermudah pengaturan jadwal kerja dan meningkatkan kedisiplinan pegawai serta mengurangi kesalahan koordinasi operasional. Dan yang ketiga yaitu sistem peringatan dini gangguan operasional. Gangguan seperti rel patah dapat cepat ditangani berkat sistem informasi yang mendukung pengambilan keputusan cepat oleh pihak yang berwenang. Yang keempat ada kendala implementasi sistem informasi manajemen,
yaitu masalah utama yang meliputi keterbatasan teknologi, kemampuan sumber daya manusia yang belum merata, anggaran terbatas, dan masih ada pengguna yang belum terbiasa dengan sistem digital. Yang kelima yaitu respon dan edukasi terhadap pengguna. PT KAI menyediakan bantuan langsung bagi pengguna yang kesulitan menggunakan teknologi, termasuk penjelasan dan permintaan maaf saat terjadi saat terjadi gangguan. Dan yang terakhir adalah umpan balik pelanggan. Efektivitas SIM juga dinilai dari feedback pelanggan yang dikumpulkan lewat wawancara, ulasan digital, dan kontak pengaduan di dalam kereta. Eh, Adapun pembahasannya yang meliputi analisis teoritis dan praktis. Yang pertama yaitu kualitas sistem informasi, yaitu sistem informasi manajemen memiliki kualitas teknis yang baik, cepat, akurat, dan mudah diakses. Pelaporan, rekrutmen, dan pemesanan tiket sudah digital. Tantangannya berupa infrastruktur belum merata dan kompetensi sumber daya manusia masih bervariasi. Yang kedua yaitu penggunaan sistem dan kepuasan pengguna. Penggunaan intens di bidang operasional dan pelaporan, kepuasan tinggi di kalangan pegawai karena kemudahan dan dampaknya pada kedisiplinan, dan sistem pelayanan adaptif terhadap pelanggan yang belum terbiasa dengan teknologi. Yang ketiga, dampak individu dan organisasi. Ini dampak pada individu yaitu meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab kerja, dan dampak terhadap organisasi yaitu berupa mencegah tumpang tindih tugas, mempercepat respon terhadap gangguan, dan meningkatkan efisien operasional. Yang keempat adalah penerimaan teknologi. Pegawai merasa sistem bermanfaat dan mudah digunakan. Pelanggan yang belum familiar memerlukan edukasi dan bantuan untuk bisa ikut merasakan manfaat sistem. Penerimaan teknologi masih berlangsung bertahap dan butuh dukungan kebijakan internal. Yang kelima adalah adaptasi teknologi di sektor publik. Tekanan eksternal berupa tuntutan masyarakat untuk layanan digital cepat dan transparan, tekanan internal yaitu perlunya koordinasi lintas unit, dan terakhir PT Kereta Api Indonesia telah progresif dalam adaptasi teknologi meski belum sepenuhnya terintegrasi. Selanjutnya refleksi kritis dan implikasi. Implikasi praktisnya yaitu berupa perlu pelatihan digital, integrasi sistem, dan pendekatan user oriented untuk meningkatkan efektivitas SIM. Implikasi teoritisnya berupa temuan memperkuat model DeLong dan McLean dan TEM dalam konteks organisasi publik Indonesia. Adapun kesimpulannya, yaitu sistem informasi manajemen berperan penting dalam efisiensi operasional, transformasi digital, dan peningkatan kualitas kerja pegawai di PT KAI Draft 2 Sumatera Barat. Adapun rekomendasinya berupa yang pertama, tingkatan integrasi sistem antar unit kerja. Kedua, prioritaskan pelatihan literasi digital bagi pegawai. Yang ketiga, perbaiki infrastruktur IT dan sistem cadangan. Yang keempat, kembangkan layanan pendamping bagi pelanggan. Dan lima, lakukan evaluasi rutin efektivitas sistem informasi manajemen. Berikut lampirannya. Hanya sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nova. Baik, untuk presentasi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Novia Ramadhani terkait dengan materi implementasi sistem pengelolaan sumber daya manusia pada PT KAI Divre 2 Sumatera Barat. Kepada Novia, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan laporan selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan saya Novia Ramadhani dengan NIM 23042320. Laporan saya berjudul Implementasi Sistem Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada PT KAI Divre 2 Sumatera Barat. Latar belakang transportasi publik merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan kota cerdas atau smart city. Dalam era urbanisasi yang pesat,
kota-kota besar di Indonesia menghadapi tantangan serius seperti kemacetan lalu lintas, polusi udara, serta keterbatasan lahan untuk kendaraan pribadi. Untuk itu, keberadaan sistem transportasi publik yang efisien, aman, dan ramah lingkungan menjadi kebutuhan yang mendesak. Tidak hanya bergantung pada kecanggihan infrastruktur fisik dan teknologi digital, sistem transportasi publik juga memerlukan dukungan manajemen yang baik, terutama dalam aspek pengelolaan sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia yang andal akan berperan penting dalam menjamin kualitas pelayanan, ketepatan operasional, serta keberlanjutan sistem transportasi secara keseluruhan. Menurut Sutrisno pada tahun 2009, pengelolaan sumber daya manusia merupakan suatu pendekatan strategis terhadap pengelolaan tenaga kerja yang memberikan kontribusi maksimal terhadap kinerja organisasi. Hal ini mengindikasikan bahwa peran manusia tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh teknologi, terutama dalam sektor pelayanan publik seperti transportasi. Sejalan dengan pandangan tersebut, menurut Dessler pada tahun 2015, menekankan bahwa kualitas pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh kemampuan motivasi dan keterlibatan para pegawainya, sehingga manajemen sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam menciptakan pelayanan yang unggul dan kompetitif. Dalam konteks ini, PT Kereta Api Indonesia atau Persero, khususnya Divisi Regional 2 atau Divre 2 Sumatera Barat, memainkan peran strategis sebagai penyedia layanan transportasi publik berbasis rel di wilayah Sumatera Barat, dengan jaringan layanan yang menghubungkan berbagai daerah. PT KAI Divre 2 Sumatera Barat bukan hanya melayani kebutuhan mobilitas masyarakat, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap modal transportasi pribadi yang cenderung menimbulkan kemacetan dan konsumsi energi yang tinggi. Oleh karena itu, perusahaan ini berada pada posisi yang penting dalam mendukung inisiatif Smart City, di mana sistem transportasi yang terintegrasi dan efisien menjadi salah satu indikasi keberhasilannya. Next. Rumusan masalah yang saya angkat yaitu, yang pertama, bagaimana perubahan sistem sumber daya manusia di PT Kereta Api Indonesia. Yang kedua, bagaimana efektivitas sistem sumber daya manusia terhadap pelayanan publik. Yang ketiga, apa saja komponen utama sistem sumber daya manusia. Yang terakhir, apa tantangan terbesar dalam implementasi. Next. Tujuan penelitian saya yang pertama, menjelaskan perubahan sistem sumber daya manusia. Yang kedua, menganalisis efektivitas sistem sumber daya manusia. Yang ketiga, mengidentifikasi komponen sistem sumber daya manusia. Dan yang terakhir, mengkaji tantangan implementasi sumber daya manusia di era digital. Next. Kerangka teori. Menurut Robin dan Judd pada tahun 2017, menekankan bahwa organisasi pelayanan publik yang mampu mengelola sumber daya manusia secara efektif akan memiliki keunggulan kompetitif dalam menghadapi dinamika perubahan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat kepuasan pelanggan. Keunggulan ini menjadi semakin penting di tengah tuntutan masyarakat terhadap layanan transportasi yang aman, nyaman, cepat, dan terintegrasi. Yang kedua, menurut Mattis dan Jack pada tahun 2010, 7 komponen utama sumber daya manusia, yakni yang pertama, perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning. Yang kedua, yaitu rekrutmen dan seleksi atau Recruitment and Selection. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan, yaitu Training and Development. Yang keempat, penilaian kinerja atau Performance Appraisal. Yang kelima, kompensasi dan benefit atau Compensation and Benefit. Yang keenam, hubungan industrial atau Employer and Labor Relations. Yang ketujuh, keselamatan dan kesehatan kerja atau Occupational Health and Safety. Menurut Kaplan dan Knott pada tahun 1996, yakni efektivitas sistem sumber daya manusia dapat diukur melalui berbagai dimensi, antara lain peningkatan produktivitas karyawan, kepuasan pelanggan internal maupun eksternal, penurunan tingkat turn-off atau perputaran tenaga kerja, perbaikan kualitas layanan, serta terciptanya lingkungan kerja yang positif dan mendukung. Menurut Kotter pada tahun 1996, resistensi terhadap perubahan adalah fenomena umum dalam organisasi dan harus ditangani dengan strategi komunikasi, pelibatan aktif,
serta pelatihan yang memadai agar transisi berjalan lancar. Next. Metodologi penelitian yang pertama, jenis kualitatif deskriptif, merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi atau objek tertentu. Yang kedua, lokasi. Penelitian ini dilakukan pada PT KAI Divre 2 Sumatera Barat selama bulan April sampai Mei 2025. Teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana sistem informasi manajemen memberikan dampak terhadap efisiensi kerja dan pengambilan keputusan di organisasi. Next. Sistem perubahan sumber daya manusia. Digitalisasi. Dalam beberapa tahun terakhir, PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 2 atau Divre 2 Sumatera Barat telah melakukan transformasi besar dalam sistem pengelolaan sumber daya manusia atau sistem sumber daya manusia dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Langkah ini diambil sebagai respon terhadap perkembangan era digital yang menuntut efisiensi, kecepatan, dan ketepatan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Transformasi tersebut tidak hanya bersifat kosmetik, tetapi menyentuh aspek fundamental dari manajemen sumber daya manusia melalui penerapan berbagai sistem berbasis digital seperti e-recruitment, e-learning, dan sistem penilaian kinerja yang terintegrasi. Sistem e-recruitment misalnya memungkinkan proses perekrutan tenaga kerja dilakukan secara daring, mulai dari pendaftaran, seleksi, administrasi, hingga wawancara. Hal ini mengurangi ketergantungan pada prosedur manual yang memakan waktu, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi. Di sisi lain, implementasi e-learning membuka akses yang lebih luas bagi pegawai untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi tanpa harus terikat oleh batasan geografis atau waktu. Karyawan dapat belajar secara mandiri dan sesuai kebutuhan pengembangan karir masing-masing. Sementara itu, sistem penilaian kinerja terintegrasi memungkinkan manajemen untuk memantau kinerja pegawai secara real-time berdasarkan indikator yang telah ditetapkan secara objektif. Next. Efektivitas sistem sumber daya manusia. Efektivitas pengelolaan sumber daya manusia di PT KAI Divre 2 Sumatera Barat menjadi fokus utama dalam mendukung keberhasilan operasional dan pelayanan kepada pelanggan. Untuk mengukur sejauh mana sistem pengelolaan sumber daya manusia berjalan secara optimal, perusahaan menggunakan sejumlah indikator kuantitatif dan kualitatif yang mencerminkan perubahan perilaku, peningkatan performa, dan kepuasan pemangku kepentingan. Beberapa indikator utama yang digunakan antara lain adalah peningkatan kedisiplinan pegawai, ketepatan waktu keberangkatan dan kedatangan kereta api, serta meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan yang diukur secara rutin melalui survei independen maupun internal. Dalam rangka mengelola dan mengevaluasi kinerja sumber daya manusia secara menyeluruh, PT KAI Divre 2 Sumatera Barat mengadopsi kerangka kerja balance scorecard menurut Kaplan dan North pada tahun 1996. Sementara itu, perspektif
Sementara itu, perspektif proses internal menekankan pada efektivitas dan efisiensi proses kerja yang melibatkan sumber daya manusia seperti sistem pelaporan, penyelesaian masalah pelanggan, hingga manajemen insiden operasional. Adapun perspektif pembelajaran dan pertumbuhan berfokus pada pengembangan kapasitas pegawai, seperti melalui pelatihan berbasis teknologi, penguatan kompetensi digital, serta penciptaan budaya kerja yang adaptif terhadap perubahan. Dengan pendekatan ini, pengelolaan sumber daya manusia tidak lagi bersifat administratif semata, tetapi menjadi instrumen strategis dalam membangun daya saing perusahaan secara berkelanjutan. Next. Komponen utama sistem sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia di PT KAI Divre 2 Sumatera Barat dilaksanakan secara sistematif dengan mempertimbangkan proyeksi kebutuhan tenaga kerja baik jangka pendek maupun jangka panjang. Proses perencanaan ini melibatkan analisis terhadap struktur organisasi, beban kerja aktual, tren pensiun, serta prediksi kebutuhan tenaga kerja berdasarkan pengembangan layanan dan teknologi baru. Yang kedua yaitu rekrutmen dan seleksi. Dalam konteks rekrutmen dan seleksi, PT KAI Divre 2 Sumatera Barat telah mengadopsi metode berbasis digital seperti e-recruitment untuk menjangkau lebih banyak kandidat secara luas dan efisien. Yang ketiga yaitu pelatihan dan pengembangan. Komponen pelatihan dan pengembangan menjadi aspek penting dalam peningkatan kompetensi teknis dan non-teknis pegawai. PT KAI Divre 2 Sumatera Barat secara konsisten menyelenggarakan berbagai program pelatihan, baik secara tatap muka maupun melalui platform e-learning. Yang keempat, penilaian kinerja. Sistem penilaian kinerja di PT KAI Divre 2 Sumatera Barat dirancang untuk menilai kinerja pegawai secara objektif, transparan, dan terukur. Yang kelima, kompensasi dan benefit. Kebijakan kompensasi dan benefit di PT KAI Divre 2 Sumatera Barat mengacu pada prinsip keadilan internal dan daya saing eksternal. Yang keenam, hubungan industrial. PT KAI Divre 2 Sumatera Barat menempatkan hubungan industrial yang harmonis sebagai fondasi penting dalam menciptakan iklim kerja yang kondusif. Yang terakhir, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam sektor transportasi publik berbasis rel, aspek keselamatan dan kesehatan kerja menjadi prioritas utama bagi PT KAI Divre 2 Sumatera Barat. Perusahaan menerapkan standar K3 yang ketat dalam seluruh aspek operasional termasuk inspeksi rutin sarana dan prasarana, penyediaan alat pelindung diri, serta pelatihan tanggap darurat. Next. Tantangan implementasi. Yang pertama, resistensi terhadap perubahan. Yang kedua, keterbatasan anggaran pelatihan. Yang ketiga, yaitu rendahnya kompetensi digital. Yang keempat, struktur organisasi yang birokratis. Next. Solusi strategis yang digunakan yaitu yang pertama, High Commitment Work System atau HCWS. Yang kedua, yaitu pelibatan aktif pegawai atau budaya kolaboratif. Yang ketiga, pelatihan digital bertahap. Yang keempat, transparansi dan pemberdayaan sumber daya manusia. Next. Kesimpulan yang dapat diambil itu adalah sumber daya manusia atau SDM merupakan kunci utama dalam keberhasilan transportasi publik modern. Transportasi sistem pengelolaan sumber daya manusia di PT KAI menuju arah yang lebih digital dan efisien menjadi langkah strategis dalam menghadapi tuntutan era Smart City. Namun perubahan ini menuntut adaptasi yang berkelanjutan serta penguatan kompetensi sumber daya manusia agar mampu menjawab tantangan dan mendukung pelayanan transportasi publik yang unggul dan berkelanjutan. Next. Baiklah, hanya itu saja yang saya dapat sampaikan dari laporan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Novia. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Risma Fitri terkait dengan implementasi pemantauan dan pemeliharaan infrastruktur PT KAI Divre 2 Sumatera Barat. Kepada Risma Fitri, dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Risma Fitri dengan NIM 23042338 akan memaparkan hasil penelitian saya yaitu mengenai implementasi pemantauan dan pemeliharaan infrastruktur pada PT KAI Divre 2 Sumatera Barat. Next. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang. PT Kereta Api Indonesia atau Persero merupakan perusahaan BUMN yang memiliki peran strategis dalam penyediaan jasa transportasi berbasis rel di Indonesia. Dalam rangka menjamin kelancaran operasional dan keselamatan perjalanan kereta api, perusahaan ini memiliki tanggung jawab besar terhadap pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur, termasuk jalur rel, jembatan, stasiun, dan aset-aset pendukung lainnya. Salah satu divisi regional yang memegang peran penting dalam pengelolaan aset ini adalah Divisi Regional 2 Sumatera Barat atau Divre 2 Padang. Dalam praktiknya, implementasi sistem informasi manajemen pemeliharaan seperti aplikasi Simakda atau sistem informasi manajemen aset dan kinerja daerah, dan sistem internal KAI seperti SIMAN, sistem informasi manajemen aset nasional, yang diadaptasi untuk kebutuhan perusahaan masih menghadapi berbagai kendala. Misalnya, keterbatasan dalam integrasi data antar unit, kurangnya pelatihan sumber daya manusia, hingga pemanfaatan data historis yang belum optimal dalam menganalisis kondisi infrastruktur secara prediktif. Berdasarkan hasil audit internal dan pengawasan lapangan, ditemukan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara jadwal pemeliharaan dan kondisi aktual beberapa aset infrastruktur. Hal ini mengidentifikasi adanya tantangan dalam efektivitas implementasi sistem pemantauan infrastruktur yang digunakan oleh PT KAI Divre 2 Sumatera Barat, keterlambatan pemeliharaan atau kesalahan dalam penilaian kondisi aset berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan dan mengganggu kontinuitas operasional perusahaan. Situasi ini menunjukkan pentingnya melakukan evaluasi mendalam terhadap implementasi sistem informasi pemantauan infrastruktur yang diterapkan. Evaluasi ini tidak hanya mencakup aspek teknis dari sistem, tetapi juga mencakup kesiapan organisasi, kapabilitas SDM, serta efisiensi proses kerja yang terkait dengan pemeliharaan aset secara menyeluruh. Next. Baik, terima kasih kepada Risma Fitri terkait penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Zahra Tunisa terkait dengan materi analisis sistem informasi manajemen untuk peningkatan layanan pelanggan. Kepada Zahra Tunisa, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil laporan saya, yaitu analisis sistem informasi manajemen untuk peningkatan layanan pelanggan. Next. Baiklah, latar belakangnya yaitu SIM adalah kunci efisiensi dan pelayanan modern. Di PT KAI 2 Sumatera Barat, SIM membantu pengelolaan tiket, jadwal, dan keluhan. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan pengalaman pelanggan secara menyeluruh. Di sini rumusan masalahnya ada 3, yaitu bagaimana penerapan SIM saat ini di PT KAI Drive 2 Sumatera Barat. Yang kedua, apa kontribusi SIM terhadap pengambilan keputusan pelayanan. Yang ketiga, apakah SIM mampu memberi peringatan dini saat situasi darurat. Selanjutnya, kajian teori SIM. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kajian teori SIM. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyajikan informasi yang relevan guna mendukung proses pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. SIM memanfaatkan teknologi informasi seperti komputer, jaringan, dan perangkat lunak untuk mengolah data mentah menjadi informasi yang bermanfaat bagi manajemen. Fungsi utama dari SIM adalah menyediakan informasi yang tepat, akurat, dan relevan pada waktu yang dibutuhkan, baik untuk keperluan operasional harian, pengambilan keputusan jangka pendek atau taktis, maupun perencanaan strategis jangka panjang. Elemen pentingnya yaitu ketepatan waktu, integritas, dan keamanan data. Next.
SIM, dan pelayanan pelanggan, yaitu mengacu pada model SERQUAL, yaitu salah satu tujuan utamanya yaitu penerapan SIM untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan dalam organisasi terdiri atas 3 tahap, yaitu intelligence, design, dan choice. SIM membantu transparansi dan layanan dan tanggapan terhadap keluhan. Memberikan pelayanan merupakan aspek krusial dalam industri jasa, termasuk transportasi publik. Lalu, dalam konteks manajemen risiko, sistem informasi juga memiliki peran strategis dan menghadapi situasi darurat atau gangguan operasional. Selanjutnya, SIM dan situasi darurat. SIM juga mendukung deteksi mini melalui Early Warning System atau EWS. SIM real-time dashboard dan notifikasi otomatis. Dengan itu dapat mengevaluasi dan mengambil keputusan operasional secara cepat. Selanjutnya, kolaborasi dengan sistem eksternal untuk mitigasi risiko. Next. Temuan lapangannya yaitu SIM yang digunakan yaitu SIM operasional atau real-time kereta, SIM SDM atau sistem manajemen. Yang ketiga, sistem keluhan pelanggan yaitu penggunaannya digital. Selanjutnya, sistem laporan indeksi atau semi manual. Next. Temuan kuncinya yang dapat saya temukan yaitu pengambilan keputusan adalah data untuk dapat menjadi evaluasi mingguan. Pelayanan pelanggan adalah pelacakan aduan yang akan memberikan tanggapan cepat. Situasi darurat yaitu SIM membantu deteksi dan respon dini. Next. Implikasi dan rekomendasi. Yang pertama, perlu otomatisasi dan laporan dan sistem prediksi. Yang kedua, personalisasi layanan pelanggan. Yang ketiga, penguatan kapasitas SDM. Yang keempat, SIM adalah alat strategis, bukan hanya dokumentasi. Selanjutnya, kesimpulannya. Pada kesimpulan ini yaitu SIM penerapan sistem informasi manajemen di PT KAI Drive 2 Sumatera Barat menunjukkan komitmen nyata perusahaan dalam mengikuti perkembangan teknologi demi meningkatkan kualitas pelayanan publik. Masih adanya dan terdapat ruang pengembangan untuk sistem SIM. Lalu potensi menjadi pelapor layanan berbasis teknologi di Indonesia. Baiklah, sekian paparan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Zahratunisa untuk penyampaian materinya. Untuk materi terakhir yang akan disampaikan oleh saya sendiri terkait dengan analisis manajemen sistem informasi tiket elektronik dalam meningkatkan efisiensi pelayanan penumpang di PT KAI Divre 2 Sumatera Barat. Latar belakang. Di era digitalisasi yang semakin berkembang pesat, sektor transportasi publik dituntut untuk melakukan inovasi dalam pelayanan guna memenuhi
ekspektasi masyarakat terhadap layanan yang cepat, efisien, dan berbasis teknologi. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah penerapan sistem informasi tiket elektronik. Dalam hal ini, objek yang akan diteliti adalah PT KAI Divre 2 Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sistem ini dapat meningkatkan efisiensi pelayanan penumpang serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. B. PT KAI Divre 2 Sumatera Barat. Divisi Regional 2 Sumatera Barat atau disingkat dengan Divre 2 Sumatera Barat, Divre 2 Sumbar merupakan divisi regional dengan banyak jalur kereta api yang bercabang dan beberapa di antaranya adalah stasiun nonaktif. PT Kereta Api Indonesia terdapat beberapa rute aktif yang dilayani oleh Divre 2 Sumatera Barat antara lain rute Padang Pariaman Naras yang dilayani oleh Kereta Api Sibinuang serta rute Duku Bandara Internasional Minangkabau BIM yang dilayani oleh Kereta Api Minangkabau Express. Selain itu, terdapat juga beberapa rute Padang Persero, Divisi Regional 2 Sumatera Barat atau yang lebih dikenal sebagai PT KAI Divre 2 Padang. Menurut salah satu divisi regional dari PT KAI yang mengelola seluruh kegiatan operasional kereta api di wilayah Sumatera Barat, kantor pusat Divre 2 terletak di Stasiun Simpang Haru, Kota Padang, yang juga berfungsi sebagai pusat administrasi dan pengendalian operasional. Kayu tanam yang sedang dalam tahap reaktivisasi, serta rute Inderung Bukit Putus yang khusus melayani angkutan barang, terutama semen. Selanjutnya, masuk ke dalam kajian pembahasan. Yang pertama, implementasi sistem informasi tiket elektronik dalam pelayanan penumpang di PT KAI Divre 2 Padang. Sebagai hasil dari observasi dan wawancara awal saya, implementasi sistem informasi tiket elektronik di PT KAI Divre 2 Padang sudah berjalan cukup baik. Sistem ini memungkinkan penumpang untuk melakukan pemesanan tiket secara online melalui aplikasi resmi KAI Access maupun situs web PT KAI, serta melalui berbagai mitra penjualan tiket di stasiun. Proses check-in dan boarding juga dilakukan secara elektronik melalui QR Code, sehingga mempersingkat waktu antrian dan meningkatkan kenyamanan penumpang. Namun saya juga menemukan bahwa masih terdapat beberapa kendala teknis seperti gangguan jaringan dan ketergantungan pada perangkat digital yang sesekali dapat mempengaruhi kelancaran pelayanan. Selanjutnya, bagaimana penerapan sistem tiket elektronik dapat meningkatkan efisiensi pelayanan penumpang di PT KAI Divre 2 Padang. Dari pengamatan yang telah saya lakukan, sistem tiket elektronik sangat berkontribusi terhadap efisiensi pelayanan. Proses pemesanan menjadi lebih cepat, akurat, dan dapat diakses kapan saja tanpa harus datang langsung ke loket. Selain itu, data penumpang dapat diolah secara otomatis, sehingga memudahkan proses pelaporan dan pengambilan keputusan manajerial. Waktu tunggu penumpang di stasiun juga berkurang karena check-in dilakukan secara mandiri. Namun, efisiensi ini masih sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur digital dan literasi teknologi kalangan masyarakat. Selanjutnya, faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan sistem informasi tiket elektronik di PT KAI 2 Padang. Faktor pendukungnya antara lain adalah dukungan manajemen perusahaan yang kuat terhadap digitalisasi, ketersediaan infrastruktur teknologi informasi, serta adanya pelatihan bagi pegawai dan dalam mengoperasikan sistem. Selain itu, masyarakat yang semakin familiar dengan teknologi digital juga menjadi faktor yang memudahkan implementasinya. Sementara itu, faktor penghambatnya meliputi keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah, kesenjangan literasi digital di kalangan pengguna lansia, serta potensi gangguan teknis seperti server down atau error pada sistem saat trafik tinggi. Selain itu, ketergantungan pada pihak ketiga seperti penyedia aplikasi dan mitra pembayaran juga menjadi tantangan tersendiri. Untuk pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana upaya manajemen dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi selama penerapan sistem informasi tiket elektronik. Berdasarkan informasi yang telah saya peroleh, manajemen PT KAI Divre 2 Padang melakukan beberapa langkah strategis untuk mengatasi kendala yang ada. Pertama, mereka secara rutin melakukan maintenance sistem
dan meningkatkan kapasitas server untuk menghindari gangguan teknis. Kedua, mereka menyediakan loket bantuan bagi penumpang yang mengalami kesulitan dalam menggunakan tiket elektronik. Ketiga, pelatihan dan pembaruan pengetahuan bagi petugas dilakukan secara berkala agar mereka mampu memberikan solusi cepat di lapangan. Dan terakhir, manajemen juga menjalin kerjasama dengan berbagai penyedia layanan digital untuk memastikan integrasi sistem berjalan lancar. D. Analisis kritis. Penerapan sistem tiket elektronik di PT KAI di Fre 2 Sumatera Barat menunjukkan adanya pemanfaatan unsur-unsur utama dalam sistem informasi manajemen, seperti teknologi, manusia, dan proses. Untuk mendukung efisiensi pelayanan penumpang, sistem ini telah membantu mempercepat proses pelayanan dan meningkatkan akses informasi bagi penumpang. Namun, efektivitasnya tidak hanya bergantung pada kemudahan transaksi, tetapi juga pada integrasi sistem secara menyeluruh dan pemanfaatan informasi untuk pengambilan keputusan manajerial. Keberhasilan implementasi sistem tiket elektronik dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung, seperti dukungan manajemen dan kesiapan infrastruktur, serta berbagai hambatan seperti keterbatasan jaringan internet dan rendahnya literasi digital. Oleh karena itu, pendekatan manajemen yang strategis termasuk analisis SWOT dan pemanfaatan sistem informasi manajemen sebagai Decision Support System (DSS) sangat penting untuk memastikan bahwa sistem ini tidak hanya operasional tetapi juga mampu memberikan nilai tambah dalam pengambilan keputusan dan peningkatan pelayanan kualitas. Untuk terakhir, yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan yang bisa diambil berdasarkan hasil observasi, wawancara, serta analisis kritis terhadap implementasi sistem informasi tiket elektronik di PT KAI di Fre 2 Sumatera Barat, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem ini telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan efisiensi pelayanan penumpang. Sistem tiket elektronik memungkinkan proses pemesanan dan check-in menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien melalui pemanfaatan aplikasi digital serta perangkat teknologi lainnya. Meskipun demikian, efektivitas sistem ini masih dihadapkan pada berbagai kendala teknis dan sosial, seperti gangguan jaringan, keterbatasan literasi digital masyarakat, serta belum maksimalnya integrasi sistem dengan fungsi manajerial lainnya. Faktor-faktor pendukung seperti komitmen manajemen terhadap transformasi digital, kesiapan infrastruktur, serta pelatihan SDM telah mendukung kelancaran penerapan sistem. Sementara itu, hambatan yang dihadapi menunjukkan perlunya evaluasi dan peningkatan keberlanjutan agar sistem informasi benar-benar menjadi alat manajemen yang strategis dan mendukung pelayanan publik berbasis data dan teknologi informasi. Untuk rekomendasi sendiri, sebagai upaya penguatan terhadap penerapan sistem informasi tiket elektronik, peneliti merekomendasikan agar PT KAI di Fre 2 Sumatera Barat terus meningkatkan integrasi sistem informasi dengan fungsi-fungsi manajerial lainnya, melalui pendekatan sistem informasi manajemen yang komprehensif. Manajemen sebaiknya memanfaatkan data dari sistem secara optimal dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk dalam pengevaluasian pelayanan, perencanaan jadwal, dan analisis tren pemerintahan penumpang. Selain itu, peningkatan literasi digital di kalangan penumpang khususnya kelompok usia lanjut, perlu menjadi perhatian melalui sosialisasi dan bantuan teknis di lapangan. Infrastruktur jaringan internet di seluruh stasiun juga perlu diperkuat guna menjamin kestabilan sistem. Terakhir, evaluasi berkala terhadap performa sistem, penguatan kerjasama dengan mitra teknologi, serta pengembangan inovasi berbasis kebutuhan pengguna akan menjadi kunci kestabilan transformasi digital dalam pelayanan transformasi publik ke depannya. Baik, mungkin sekian pemaparan materi dari saya sendiri dan dari teman-teman yang lain terkait dengan tugas PJBL Sistem Informasi Manajemen. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Untuk itu kami izin undur diri dulu. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.